Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Monggo. Sehat Pak Bisri? Alhamdulillah sehat ini. Gimana Ini- kabarnya juga Pak Karna? Alhamdulillah saya juga sehat. Dalam masa pandemi seperti ini kan sehat itu luar biasa. Mahal lah ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak. Sebenarnya tiba-tiba kesini mungkin ada sesuatu yang pengen diobrolkan dengan mungkin ada masalah atau apa, silakan disampaikan aja. Saya lebih senang kalau kita saling share, diskusi dalam rangka anak-anak kita ya dalam belajar. Terima kasih. Ini sebelumnya mohon maaf pertama ini mengganggu waktunya ya Pak Bisri ya. Kalau tanggal juga ya kalau dibilang masalah sih ya mungkin ini masalahnya tidak dalam saya saja mungkin, tapi ya kebetulan ini yang sedang anak saya alami. Ya tentulah jelas ini kan dalam masa pandemi kan kita kayaknya semuanya belum full. Ini sudah hampir 1,5 tahun ya, 2 tahun. Mungkin banyak hal yang sudah yang tadinya ketika tidak daring menjadi daring kan mungkin banyak pelajaran seperti itu. Kebetulan ini di mapel saya ya matematika. Mungkin jelas kalau ketika daring yang saya harapkan sih ya kayak ketika tatap muka, ketika diskusi anak mungkin ya ibaratnya ada respon yang positif lah ibaratnya ya. Kalau tatap muka kan jelas saya misalkan di depan, anak-anak di belakang, terus ketika diskusi itu bisa saya amati tentang keaktifan mereka. Tapi kan kalau selama ini kan ya paling ya saya bisa mengetahui aktivitasnya siswa kan dari respon ketika saya menyampaikan apa atau menanyakan suatu hal, anak langsung respon lah. Misalkan saya memberikan pertanyaan untuk materi ini atau penjelasan ini kalian sudah paham atau belum? Setidaknya kan saya pengen jelaskan dari mereka itu ya sudah paham Pak, atau kalau misalkan belum paham ya Pak saya belum paham, mohon dijelaskan sekali lagi. Kadang di kelas-kelas tertentu ya, beberapa kelas-kelas tertentu itu tidak aktif ya, seperti itu. Kalau misalkan ketika ditanya ini ditanya itu anak tidak merespon kan saya jadi bingung ya. Jadi bingung ini sebenarnya anak itu sudah paham tentang apa yang saya sampaikan atau belum gitu. Kalau misalkan ternyata anak tersebut belum paham, diam saja kan malah ya nanti akhirnya ya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita tidak tercapai lah. Terima kasih. Jadi pengaduan itu kesini dalam rangka pengen tahu atau pengennya itu pembelajarannya seperti paling tidak hasilnya itu seperti tatap muka, seperti tatap muka. Kemudian karena ini pembelajaran daring, kemudian banyak anak yang tidak respon, itu bagaimana menjadi masalah buat anak. Iya, jelas menjadi masalah. Ya, ini mungkin hampir terjadi pada semua mata pelajaran. Ya, memang yang perlu dikorek atau yang selama ini yang menjadi kegelisahan Pak Adnan itu ketika mau mencapai seperti itu, mencapai seperti hasil yang
pada waktu tatap muka itu yang sudah Pak Adnan lakukan itu apa ya? Atau yang sudah dilakukan ketika mau mencapai hasil yang seperti pada tatap muka yang sudah dilakukan Pak Adnan sehingga Pak Adnan jadi gelisah, atau itu yang sudah dilakukan apa aja, coba diceritakan. Mungkin ini jadi kan permasalahannya juga ya, kepengen pertama hasilnya itu menjadi maksimal seperti pada tatap muka. Kemudian yang kedua kepengen aktif seperti tatap muka, ada respon dari anak gitu tadi Pak Subas ya. Nah, yang sudah dilakukan selama pembelajaran daring itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan sehingga nanti bisa dimunculkan satu solusi gitu. Ya, pas awal-awal sih pas awal-awal sih saya untuk kegiatan pembelajarannya saya sudah dari awal jelas kegiatan pembukaan yang dimulai dengan salam, terus menanya kabar, terus jelas presensi kehadiran ini kan jelas sangat penting lah, berarti kan dari preferensi yang data yang masuk kan setidaknya kan kita tahu mana siswa yang sudah ibaratnya sudah kalau preferensi di awal kan sudah ada indikator, oh ini siswa ini sudah mau dan ingin mengikuti pelajaran saya itu sudah. Terus ketika kegiatan intinya ya yang awal-awal yang pertama saya lakukan penyampaian materi ini jelas saya selalu membuat modulnya itu berisi materi pelajaran secara ringkas, seringkas-ringkasnya biar tidak. Nah kalau terlalu panjang misalkan kan anak itu juga sulit memahaminya ya. Terus dikasih beberapa contoh latihan soal, bukan beberapa sih, saya seringnya contoh soalnya itu banyak biar variasi soalnya juga banyak ya. Di contoh soal dan pembahasannya sudah saya misalkan ini ada misalkan contoh ini materi tentang aljabar, yaitu tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak ya. Setiap langkah-langkahnya di sebelah langkah-langkahnya sudah saya rinci, ini ke langkah berikutnya seperti ini tuh alasannya sudah ada ya. Biar ketika misalkan anak melihat pembahasan itu tahu lah, oh ini kesini langkahnya itu ternyata penjelasan ini dan seterusnya. Terus saya memberikan contoh soal yang banyak ini kan juga biar ketika anak ibaratnya ketika menemukan soal ini, oh iya ini kayaknya sama dengan contoh soal yang ini, terus yang ini kayak gitu. Dan seringnya itu contoh soalnya itu sudah saya arahkan ke tipe soalnya itu biar sama dengan yang nanti latihan soal yang mereka kerjakan gitu. Kadang kan ketika contoh soalnya misalkan hanya tipe A saja, ketika mengerjakan latihan soal ternyata beda dari tipe A, kadang kan siswa ingin lagi lah gitu. Apalagi kalau belum paham kok bisa dasarnya gitu. Terus ketika misalkan ada kesulitan ya, misalkan ada soal nomor 5 gitu, misalkan anak belum bersama contoh soalnya ya, oh yang nomor 5 itu seperti contoh soal yang nomor sekian ya kan, jadi mudah. Makanya kan di modul itu saya berikan contoh soal yang variatif biar ketika anak mengerjakan soal-soal yang ada itu, oh ternyata tipe soal yang ini kayak gitu. Dari pertama saya lihat sudah sangat bagus ya. Jadi pertama dari kehadiran dulu, itu anak-anak ketika kehadiran itu artinya anak itu ketika sudah mengisi, artinya tanda kutip sudah mulai atau hadir mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari kehadiran itu setiap itu berapa persen? Kalau persentasenya sih saya amati dan saya rekap sih
sebagian besar itu 80%. Ya, artinya yang 20% masih belum hadir ya, belum bisa. Kemudian yang kedua, dari penyampaian materi dengan memberikan modul itu, di mana modul itu sudah terinci sekali dari soal, contoh soal, sudah ada langkahnya. Itu hasilnya itu ketika anak itu belajar modul Pangkartnen itu, anak dimungkinkan atau kira-kira bisa bisa menjawab soal-soalnya apa ya, dari hasil yang sudah, ketika sudah membaca modul kemudian ada latihan soalnya itu hasilnya gimana, apakah sudah sesuai dengan harapan Pangkartnen atau masih banyak yang nggak bisa atau bagaimana? Mungkin ya karakternya sih bermacam-macam ya Pak ya. Mungkin ya, tidak mungkin sih. Yang saya amati di kelas-kelas tertentu ada yang langsung bisa menyelesaikan. Di kelas tersebut pun juga beberapa ada yang mungkin bukan mungkin sih, ada yang memang masih bingung kayak gitu ya, masih bingung ya. Di kelas yang lain malah kadang sebagian besar tetap masih bingung Pak, ini yang soal ini sih kok cara penyelesaiannya bagaimana, tetap masih ada permasalahan anak masih bingung. Dari prosentase yang sudah cukup baik ya tadi, kemudian dari penyampaian materi yang sudah terinci sekali, kemudian hasilnya ada yang bisa, ada yang belum bisa, ada yang masih kebingungan mungkin, dan di nantinya hasil sesuai dengan yang diharapkan Pangkartnen itu menuju ke akhir pembelajaran itu nanti maksimal atau enggak atau kurang baik di masa PJJ ini. Dari yang sudah dilakukan seperti itu, ada yang mungkin dari Pangkartnen ada ketika hasilnya itu masih beberapa anak yang belum bisa dalam mengerjakan, mungkin ada langkah lain, mungkin tidak hanya memberikan modul saja, atau itu dari Pangkartnen yang pernah dilakukan atau yang mungkin mau itu yang dilakukan apa ya, supaya mencapai hasil yang maksimal ketika di akhir tahun pembelajarannya itu lebih baik. Selama ini kan ketika misalkan ya membahas suatu materi, ketika anak-anak mulai mengerjakan latihan soal dan ketika sudah selesai ya, anak-anak sudah selesai, saya seringnya tadinya kan bagian anak-anak dari materi yang ada, terus jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada yang dipertanyakan berarti saya ambil kesimpulan kan, oh berarti sudah paham ya. Makanya kan kalau sudah paham semua silakan soal-soal yang sudah dikerjakan, hasil pekerjaannya di-share di sini, di bukunya, kadang di grup WA, kadang di Google Classroom ya. Tapi saya lebih seringnya ke grup WA lah, biar ketika misalkan si A nge-share, yang lain bisa melihat ya. Si C nge-share, yang lain bisa melihat ya, bisa itu kan. Beberapa anak ya share jawaban, kadang ada yang mengerjakan betul, kadang ada yang masih keliru, terus kadang ada yang mau mengerjakan tapi masih bingung. Nah, untuk menghadapi yang beberapa kerjaan masih salah, terus sama beberapa anak yang masih bingung ya, yang masih keliru, biasanya saya membuatkan video pembahasan ya. Misalkan si A nomor 1 masih keliru kan, saya membuatkan
video pembahasan soal, misalkan ini loh nak, saya menyampaikan pembahasan soal nomor 1 ya, langkah-langkahnya ini yang tadi keliru ini ya, perhatikan di sini kelirunya di sini ya, mengapa punya kayak gitu karena kelirunya di sini gitu ya. Ketika misalkan anak yang masih bingung, kalau tadi untuk yang masih keliru ya, untuk anak yang masih bingung, saya kasih pertanyaan videonya di nomor berapa atau di bagian mana ya. Terus misalkan katakanlah nomor 3 Pak, saya bingung itu sih penjelasannya bagaimana ya, saya buatkan video penjelasan lagi. Terus saya sampaikan nomor 3 ya seperti ini ya, misalkan nomor 3 bentuknya itu sesuai dengan sifat yang ini. Saya di sebelah soal itu terkasih misalkan katakanlah soal nomor 3 itu sifatnya seperti nomor 2 ini loh nak, sifatnya ini seperti nomor 2, karena sifatnya seperti nomor 2 maka penjelasannya seperti nomor 2. Terus saya lanjutkan misalnya, oh seperti itu ya Pak, oh iya semua jadi bisa ya, artinya dari penyampaian materi kemudian sudah ada peningkatan, artinya yang tadinya cuman share modul kemudian latihan soal, contoh soal kemudian latihan soal, sudah diberikan pakai video, sehingga videonya itu khusus untuk anak-anak yang belum tahu ya, masih keliru pekerjaannya, sama yang masih bingung. Ada dua tipe juga, yang masih bingung dan yang masih keliru. Artinya dari sekian banyak siswa sampai pada memberikan video pembelajaran seperti itu, akhirnya beberapa anak menjadi bisa, itu menurut Pak Adnan itu cara yang seperti itu sudah maksimal atau masih mungkin masih ada yang perlu digali mungkin, atau ada beberapa siswa yang memang benar-benar belum bisa atau gimana gitu. Mungkin ada apa ya, atau yang diharapkan Pak Adnan itu semua siswa itu mudeng semua, atau paling enggak nilainya mencapai KKM semua, atau gimana? Maksudnya dari pemberian video pembelajaran atau penyelesaian soal gitu, apa masih ada yang perlu di langkah lain atau pilihan lain supaya mungkin yang diharapkan Pak Adnan bisa pembelajarnya, mungkin semua anak itu bisa maksimal dan mendapatkan hasil maksimal, ini seperti itu. Iya. Ini sih memang ketika dalam pembelajaran bukan di kelas tertentu ya, malah sebagian besar itu ya yang men-share jawaban, terus yang bertanya, yang men-share jawaban masih keliru itu ya rata-rata ya sebagian besar ya anak-anak itu saja. Yang saya harapkan kan yang lain juga ikut, ibaratnya partisipasinya aktif lah, jangan hanya dulu misalkan si A, si B, si C kayak gitu. Yang lain ya tetap harusnya ya aktif lah, meskipun dia tidak mudeng atau misalkan sudah mengerjakan tapi masih keliru ya. Yang saya harapkan kan mereka juga silakan disampaikan di situ lah kalau itu, biar saya bisa mengetahui kalau misalkan di kelas itu ya si ini memang belum bisa, terus saya selesaikan gitu kan. Karena kebanyakan rata-rata ya di kelas ini di kelas ini gitu ya. Untuk dari beberapa anak di setiap kelas itu anaknya tertentu berarti sudah dipetakan gitu. Ya ini sudah berjalan berapa tabelnya, 1 bulan, hampir 2 bulan lah ya kan saya amati, saya selalu rekap lah ya, yang anak-anak yang selalu mencari jawaban, terus misalkan sering aktif bertanya kayak itu kan saya rekap ya bisa saya rekap dan saya punya data ternyata siswa ini gitu.
dari beberapa anak yang bermasalah itu, yang diinginkan oleh Pak Ferdinand itu, akhirnya anak-anak tersebut bisa tuntas semua atau bagaimana? Yang jelas setidaknya mereka aktif sih. Yang pertama itu dulu, yang pertama aktif ketika mereka mau menyampaikan sesuatu, entah itu sebenarnya dia itu belum bisa atau misalkan sudah bisa tapi masih, kadang-kadang anak kan mungkin minder lah, saya mau menyampaikan tapi agak malu lah gitu ya. Saya sih pengennya yang pertama jangan aktif dulu, terus yang kedua aktif dan bisa dan menguasai materi yang ada ya. Meskipun yang namanya pengalaman kan ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat ya. Yang saya harapkan ya semuanya bisa aktif gitu. Entah itu aktifnya itu memang sudah mudeng atau masih setengah mudeng atau belum mudeng, ya silakan ditanyakan saja ya. Kalau saya ya, kira-kira dari perlakuan beberapa anak yang belum bisa aktif itu yang diharapkan oleh Pak Manan untuk supaya anak itu bisa aktif itu mungkin ada apa yang perlu di explore atau gimana? Mungkin langkahnya supaya anak itu bisa aktif itu mungkin ada dari Pak Manan itu seperti apa? Setelah melakukan pembelajaran share modul, kemudian pembuatan video pembahasan, kemudian yang lainnya dengan berbagai cara, mungkin ada khusus untuk anak-anak tertentu itu untuk mencapai tujuannya Pak Ferdinand supaya bisa lebih aktif atau respon, itu yang dilakukan mungkin seperti apa? Khususnya untuk anak-anak yang seperti itu. Pertama sih saya sering menyampaikan di forum ya, bahwa penilaian yang saya ambil itu tidak melulu hanya kewenangan saja ya. Terus di situ ada poin keaktifan di KBM darinya ya. Karena poin keaktifan ini bisa menambah nilai yang ada. Itu sudah sering saya sampaikan lah ya. Misalkan ketika selesai membahas soal ya saya sampaikan lagi di situ. Mohon selain yang ini juga ikut aktif ya, dalam kajian daring, karena keaktifan di kajian daring itu bisa menjadi mendatangkan juga ya di forum. Tapi kan kadang kalau di forum kan kadang mungkin anak juga malu untuk mengungkapkannya ya. Kadang ya tidak kadang sih, sering ya akhirnya ya saya tanyakan dia Japri ya. Kalau enggak sih biasanya kan di situ kan ada admin itu biasanya ketua kelasnya kan. Kadang kan mungkin mereka lebih tahu kondisi teman-temannya daripada saya gitu ya. Harusnya ya saya juga gitu ya. Terus saya gitu, ketika misalkan dari Japri ketuanya kurang tahu lah, saya baru Japri ke anaknya. Terus ya menyampaikan lah, kenapa kok ya intinya kurang aktif dan lain sebagainya ya. Berapa sih dari mereka ada yang menjawab, yang pertama jelas keterkaitan kondisi sinyal yang ada di daerahnya kan. Ini jelas sih masalahnya kan seringnya itu anak itu sebenarnya mau nge-share jawaban, cuma kan karena di desanya itu waduh nge-share foto misalkan ada 3 lembar, 1 lembar aja kadang iya ada belum ke-upload malah akhirnya gagal ya. Malah kadang ya memang beberapa ada yang akhirnya karena terlambat nge-share di waktu jam saya ya, akhirnya kadang beberapa yang ada yang memberanikan diri meskipun sudah bukan jam saya, Japri maaf Pak, saya tadi belum bisa nge-share jawaban saya karena karena terkendala masalah sinyal gitu ya. Oh ya nggak apa-apa nak gitu. Tetap saya terima kok gitu. Karena itu hanya saya kendalakannya saja gitu. Yang kedua ada yang sebenarnya saya mau nge-share Pak, tapi bedilan salah jawabanku kok kepriwe kan. Terus saya menyampaikan ke anak tersebut, nggak apa-apa nak, mau benar mau salah tetap saya nilai, karena
ini sebenarnya bahwa kamu sudah mencoba mengerjakan. Kalau salah ya nanti insya Allah saya kasih tahu salahnya itu di mana. Yang ketiga itu jelas karena sebenarnya belum mudah, cuma nggak mau menyampaikan gitu. Seperti itu. Iya. Sama seperti itu. Berarti dapat disimpulkan bahwa dari apa yang diinginkan oleh Pak Kadhan bahwa dalam satu kelas itu paling tidak bisa mencapai pembelajaran yang maksimal, baik dengan perlakuan dari setiap siswa, baik yang aktif kemudian yang tidak aktif, sampai pada beberapa anak yang masih bingung, tidak bisa aktif, interaktif. Kemudian Pak Kadhan berusaha menghubungi kemudian anak tersebut. Artinya langkah-langkah Pak Kadhan dalam menyelesaikan permasalahan itu adalah sudah bagus dan juga baik untuk nantinya bisa mencapai tujuan yang Pak Kadhan inginkan, supaya paling enggak di kelas itu pembelajarannya sudah tuntas semua atau sudah maksimal. Dari situ mungkin langkah-langkah Pak Kadhan ya, dari tadi sudah disampaikan itu, rencana tindak lanjut ke depan itu Pak Kadhan supaya anaknya itu bisa semua anak di mata pelajaran matematika itu bisa maksimal semua. Mungkin bisa diceritakan kembali atau langkah-langkahnya untuk mencapai bahwa dalam satu kelas itu atau dalam semua di pelajaran matematika semua anak itu bisa mencapai itu, langkahnya seperti apa yang akan Pak Kadhan lakukan. Kalau tadi kan melakukan langkah-langkahnya ketika mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pak Kadhan bisa pembelajaran maksimal. Artinya nanti biar bisa ditindaklanjuti langkah-langkah tersebut. Misalkan lah contohnya ketika ada anak yang paling bermasalah, misalkan mungkin perlu melibatkan yang lain atau langkahnya itu seperti apa dulu? Oke, ini sebelum ya pasti ketika mengajar kelas tertentu ya biasanya terdapat ya beberapa anak siswa, tapi tidak begitu banyak sih. Sebagian kecil memang ada yang mungkin dalam tanda kutip anaknya bermasalah. Terus tidak hanya itu ya. Terus untuk yang misalkan yang anak-anak yang misalkan kesulitan memahami, saya juga kadang guru rasa lah istilahnya sama guru matematika yang lain. Misalkan ternyata guru tersebut satu jenjang dengan saya, kan saya kadang diskusi ketika menyampaikan materi ini, dengan pakai metode apa atau pakai trik apa biar setidaknya itu anak itu tidak terlalu kesulitan dengan memahami materi. Kadang seperti itu untuk menangani siswa yang mungkin lambat lah dalam memahami materi. Kadang saya diskusi dengan guru-guru matematika yang lain gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang siswa yang bermasalah, pertama kan jelas saya selesaikan secara saya dengan siswanya dulu ya. Saya dengan siswanya dulu. Tapi misalkan di kondisi tertentu kan kadang ada anak yang susah dihubungi gitu ya. Akhirnya kan saya harus berkomunikasi dengan wali kelas. Ya, wali kelas kan biasanya lebih tahu tentang kondisi siswa tersebut ya. Saya minta bantuan ke wali kelasnya, misalkan Pak, anak ini, Bu, anak ini kayaknya sudah mungkin jarang aktif, terus kadang dihubungi susah ya kan. Biasanya saya menanyakan ke wali kelasnya. Terus itu sih biasanya ada tindak lanjut dari wali kelas, terus dari wali kelas biasanya menyampaikan permasalahannya itu apa ya, misalnya.
Oke, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa nanti langkah-langkahnya Pak Pengadilan itu ketika menghadapi siswa yang kurang aktif, kemudian sampai pada siswa yang benar-benar tidak aktif, kemudian kurang respon. Tadi ada penyelesaian dengan melibatkan teman guru yang lain gitu ya, yang lain supaya bisa menghadapi menyelesaikan anak yang paling bermasalah. Kemudian yang kedua tadi melibatkan wali kelas untuk bisa berkomunikasi dengan anak yang kurang respon tadi. Langkah yang cukup bagus. Kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pak Pengadilan itu mungkin ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya artinya ketika mencapai pembelajaran yang maksimal itu mungkin ada indikator-indikator harus paling tidak berapa persen anak itu harus, itu tolak ukurnya itu seberapa yang untuk rencana tindak lanjut ke depan gitu, mungkin ada rambu-rambunya atau paling tidak kelas itu berapa persen harus, atau ya tolak ukurnya ada lah ya, next saya sepatokannya setidaknya itu ada 75% lebih ya, yang aktif ya, jelas paling tidak ada 75% lebih ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi artinya dari permasalahan Pak Pengadilan yang pada waktu pembelajaran anak yang kurang aktif bisa menjadi aktif dengan rencana. Terima kasih Pak Pengadilan sudah menyampaikan langkah-langkahnya, tindak lanjutnya sampai pada kesimpulannya, sampai pada tolak ukurnya diharapkan oleh Pak Pengadilan. Ini menjadi terinspirasi dari Pak Pengadilan untuk saya lebih baik. Oh, langkahnya seperti ini, berarti saya bisa mengambil ilmunya Pak Pengadilan untuk memberikan kepada anak-anak yang belum. Terima kasih sekali. Ya, yang jelas kalau saya menemukan masalah ya setidaknya ya saya harus bisa menangani masalah itu, menangani saya seperti apa. Ini juga saya terima kasih juga yang sudah Pak Busi yang lagi sibuk tadi, saya bisa merasa cerita seperti itu. Terima kasih sekali sehingga pertemuan kali ini bisa menemukan suatu solusi sampai mendapatkan kesimpulan yang untuk rencana tindak lanjut ke depan untuk anak lebih apa dan belajar. Terima kasih Pak Pengadilan, mungkin itu untuk kali ini. Ya, saya rasa ini juga saya mau lanjut. Oh iya, makasih Pak Makasih ya, Pak, ya. Belum. Assalamualaikum. Salam.